Shalom, selamat pagi, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kita kembali di dalam program Randau Kehidupan, di mana program yang akan melihat ataupun pertukaran ide, pendapat di antara para panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Bersama-sama dengan saya pada hari ini, Dr. Gerard, seorang lecturer pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pacific International University. Selamat datang, Dr. Gerard. Kita ada Pastor Brian yang saat ini melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Selamat datang, Pastor Brian. Ya, terima kasih. Juga kita ada Pastor Minsun, seorang penuntut di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Selamat datang, Pastor. Terima kasih karena sudah meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini. So, kita akan membincangkan mengenai topik mata Tuhan, bagaimana pandangan ataupun bagaimana sebenarnya dunia itu melalui pandangan Alkitab. Dan inilah yang akan kita bahaskan pada pagi ini. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan ataupun pertukaran idea, mari kita tunduk kepala dan kita minta Pastor Brian untuk pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengosongkan pikiran dan hati kami untuk diisi dengan Roh Al-Kudus Tuhan. Karena kami akan membuka firman Tuhan yang begitu berkuasa, yang kudus, dan kami mohon agar Tuhan akan menuntun kami sehingga kami boleh menemukan berita baik dan juga pengharapan besar dan juga kebenaran-kebenaran Tuhan yang perlu kami ketahui untuk membolehkan kami mendekatkan diri kepada Tuhan dan kekal setia kepada Tuhan, terlebih di waktu zaman akhir sebegini Tuhan. Kami mohon agar Tuhan berbicara melalui mulut hamba-hambamu yang ada di sini pada ketika ini, agar semua yang kami sampaikan adalah sesuai dengan rencana Tuhan dan meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati semua para sahabat kami yang turut belajar bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada pada ketika ini. Kami serahkan segala doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Saya ingin membacakan ayat di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Saya bacakan di sini. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, daripada ayat ini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu berada di semua tempat. Di mana saja orang-orang berada, sama ada baik ataupun jahat, Tuhan melihat itu. Nah, kita melihat juga di dalam topik ini, ya, bagaimana pandangan Alkitab mengenai dunia kita. So, dalam perbincangan kali ini kita akan melihat apa sebenarnya ataupun bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah yang berkuasa di dalam alam semesta. Karena kita juga melihat kalau kita balik kepada hal-hal sains terutamanya, kita boleh melihat banyak yang mengeluarkan statement bahwa dunia ini terbentuk karena ini, pelanggaran di angkasa, ataupun kita boleh lihat dalam hal penciptaan bagaimana manusia ini wujud. Ya, kalau kita pergi kepada sains dikatakan bahwa kewujudan manusia ini berasal daripada kera dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat bagaimana penjelasan Alkitab mengenai siapa Tuhan dan betapa besarnya Tuhan yang sebenarnya pencipta kepada dunia kita. So, para panel sekalian, inti dalam setiap pendidikan Kristen ya bukan hanya mengenai Tuhan, tetapi dia menyentuh apa jenis Tuhan itu. Maksudnya di sini karakter Tuhan itu sendiri. Ya, Alkitab memberitahu bahwa bukan hanya siapa Tuhan itu, tetapi dia juga menjelaskan kepada kita karakter yang ada pada Tuhan. Mungkin para panel boleh huraikan dengan lebih mengenai karakter yang ada pada Tuhan. Mungkin kita bermula daripada Pastor Minsun. Bila kita belajar tentang Tuhan ini, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada alam ini,
Satu yang kita lihat adalah Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan itulah yang kita tidak boleh nafikan. Bahkan ayat inti kita pada perbincangan ini adalah mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya tidak ada sudut di seluruh dunia ini yang Tuhan tidak boleh lihat. Dan tidak ada tempat yang menjadi batasan penglihatan Dia. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan kita ini. Dan kedua yang kita lihat pada karakter Tuhan adalah Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dan berkuasa dan pengasih ini adalah dua kombinasi yang membuat Tuhan itu tidak ada tolak bandingnya antara Tuhan-Tuhan yang ada. Dia melebihi segala Tuhan yang dipandang oleh manusia sebagai Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan ini yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hadir di semua tempat. Tidak ada tempat yang Dia tidak boleh ada. Yes. Dan saya lihat ini adalah salah satu petunjuk aras yang kita melihat Tuhan ini sebagai Tuhan yang begitu mengagumkan ciptaan Dia. Oke. Saya suka bandingkan mata Tuhan ini dengan CCTV. Dan saya percaya mungkin pada masa sekarang ini CCTV bukan lagi merupakan satu yang sangat sukar untuk didapatkan, ya, karena ada sistem seperti IP camera contohnya yang hanya memerlukan ada WiFi, ya, untuk dihidupkan. Dan CCTV ini sebenarnya ditempatkan di beberapa sudut di rumah kita untuk satu tujuan, ya, untuk keselamatan. Dan kita boleh melihat apa yang terjadi di sekeliling kita di rumah itu, ataupun kita boleh melihat kemudian merujuk kembali apabila jika ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di rumah itu. Jadi saya melihat ini mengikut pandangan pribadi saya, Tuhan itu bukan saja ingin hadir di dalam segenap penjuru seperti yang Pastor Binsun sebutkan tadi, tetapi Dia maha hadir karena Dia begitu peduli. Dia ingin melibatkan diri dengan ciptaannya secara pribadi. Ada satu bentuk perhubungan, dan Dia amat menitik beratkan soal keselamatan kita, ya, untuk memastikan kesejahteraan kita terpelihara, dan Dia sentiasa ada, ya, apabila kita berhadapan dengan pelbagai jenis ujian dan juga cabaran dan kegetiran hidup. Dia sentiasa ada untuk memastikan kita boleh mencapainya, kita boleh berseru kepadanya. Dia mendengar dan Dia akan menjawab segala doa-doa kita. Saya tertarik dengan statement Pastor Minsun dan juga Pastor Brian tadi, dan juga telah dikatakan bahwa mata Tuhan dibandingkan dengan CCTV. Kita melihat bahwa kalau CCTV itu kita boleh hanya melihat tuh visual dia saja, tetapi Tuhan, Dia bukan hanya boleh nampak, tetapi keberadaan Dia juga ada di sana. So kita boleh lihat Tuhan itu lebih baik daripada CCTV. Yeah, definitely, memang. Ya, karena bukan hanya boleh melihat, mau melihat, tetapi Tuhan mau ada di sana. Satu berita yang begitu baik. Nah, mungkin untuk Pastor Gerard, Dr. Gerard, kita melihat hal mengenai evolusi, ya, dan hal evolusi ini juga telah menenggelamkan kepercayaan Alkitab itu sendiri. Dia coba untuk menghilangkan kenyataan bahwa manusia ini dicipta oleh Tuhan. Evolusi daripada manusia itu berasal. So mungkin Pastor Dr. Gerard boleh kongsikan bagaimana cara kita sebagai Kristen yang sudah mengetahui kebenaran, kita boleh encounter dakwaan itu bahwa penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar berlaku, dia nyata, dan bukanlah seperti yang dakwaan orang di luar sana, evolusi. Worldviews ataupun pandangan kedua-dua pihak ini sangat berbeza. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka percaya bahwa dunia ini dijadikan ataupun dicipta oleh Tuhan, dan mereka percaya yang itu. Bagi mereka yang percaya evolusi, mereka adalah yang coba untuk menjelaskan sesuatu
tanpa mengira Tuhan dalam konteks tersebut. Jadi apabila kedua-dua ini bertumbuh, sangat sukar untuk direconcile ini. Ada yang coba untuk reconcile ini sehingga mereka mengatakan, kita panggil theistic evolution, di mana Tuhan ada tetapi pada masa yang sama ada evolusi. Cuma apabila kita melihat bahwa mereka yang tidak percaya Tuhan itu coba untuk menjelaskan melalui teori ini ataupun menjelaskan melalui evolution, ada sesuatu yang mereka tidak dapat sangkal juga lah. Sebenarnya sebab apabila mereka melihat kepada apapun ciptaan, mereka semua setuju bahwa ada pattern, ada sesuatu corak yang sangat-sangat complicated yang memang mereka tidak boleh nafikan itu terjadi sendirinya, ataupun walaupun terjadi sendirinya tetapi ada kompleks cara untuk menjelaskannya. Ya, jadi saya pikir di sana kita boleh melihat common ground di mana kita boleh mungkin berdialog dengan mereka. Saya rasa apa yang menjadi isu dalam penentangan mereka terhadap catatan ataupun rekod penciptaan di dalam Alkitab itu adalah mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa dunia ini sewaktu dia diciptakan, dia sudah menjadi dunia yang dewasa. Dia tidak perlu melalui tempoh masa yang begitu lama untuk menjadi dewasa. Dan sebagai contoh, apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan segala isinya itu sudah ada, ya. Dan apabila Tuhan menciptakan Adam dan istrinya Hawa, mereka itu sudah dewasa, dan Tuhan perintah yang pertama yang diberikan kepada mereka setelah mendirikan institusi perkahwinan itu di Taman Eden adalah untuk beranak cucu dan bertambah biak. Ya, jadi sudah dewasa. Ya, jadi inilah saya rasa sesuatu yang akan sangat sukar untuk dibuktikan oleh evolusionis ataupun orang-orang yang menganuti fahaman evolusi ini, karena mereka tidak akan dapat menemukan usia sebenar bumi, kenapa begitu kompleks sel-sel di dalam tubuh manusia, ya, karena diciptakan dengan begitu segera. Ya, Tuhan berbicara, ianya terjadi. Nah, kecualilah manusia itu Tuhan menggunakan usaha, ada corak, ada pattern, ada desain, seperti gambar dan rupanya sendiri. So, seperti yang Pastor Dr. Jared katakan, sangat sukar untuk mendamaikan, ya, ataupun mencari titik persamaan di antara kedua-dua ini. Apa yang kita harus buat adalah untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Ya, dan saya rasa kita tidak perlu berpikir banyak sangat ya untuk menerima apa yang Alkitab katakan secara terang, secara terus, direct, straightforward begitu. Sebelum kita pergi kepada Pastor Minsun, daripada dua dapatan tadi, pendapat yang kita sudah dengar, sebagai Kristen sangat penting bagi kita untuk menjadikan Alkitab itu sebagai kita punya silibus. Karena kita melihat, kita ketahui bahwa Alkitab ini dia banyak memberitahu dan sebenarnya banyak menjelaskan mengenai apa yang kita rasa misteri. Ya, dia banyak memberitahu hal-hal yang misteri di dalam dunia kita ketika ini. Dan inilah asas pendidikan sesuai dengan tema randau kehidupan kita, yaitu mengenai pendidikan. So, mungkin Pastor Minsun ada tambahan lain. Oke, sebelum saya pergi kepada soalan yang tadi, saya ingin tambah sedikit tentang evolusi itu tadi. Tapi saya tidak pergi kepada hal lain. Kita lihat isu evolusi ini adalah salah satu suntikan setan dalam pikiran manusia untuk menghilangkan Tuhan daripada setiap karya-karya Tuhan. Dan Tuhan menggunakan manusia untuk memperkenalkan teori evolusi ini, supaya setan ingin perbanyakkan pengikut dia. So, ya, terima kasih Pastor Minsun. So, tadi kita sudah bicara mengenai hal penciptaan, bagaimana kita mau encounter
dakwaan-dakwaan daripada orang di luar sana, terutamanya mereka yang tidak mempercayai penciptaan manusia daripada Tuhan, yang lebih mempercayai manusia ini daripada evolusi. So kita boleh melihat daripada penciptaan dan kita beralih kepada penebusan. Ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Dan ini juga adalah doktrin yang kita sebagai Seventh-day Adventist harus ketahui mengenai doktrin penebusan. Dan mungkin ada rekan-rekan di luar sana yang masih tertanya-tanya bagaimana sebenarnya konsep doktrin penebusan itu. Dan kita boleh melihat mungkin hasilnya itulah bagaimana cara ataupun Tuhan melihat dunia kita daripada hal tersebut. Mungkin Dr. Gerard boleh huraikan sedikit mengenai doktrin penebusan ini sendiri. Dia bermula daripada kejadian juga, daripada penciptaan. Itu sebab penciptaan ini sangat penting dalam apapun doktrin yang kita lihat, sebab dia bermula di sana. Kalau kita lihat pasal yang ketiga, kejadian, kita melihat di sana kejatuhan manusia. Ada yang coba untuk menidakkan itu, mengatakan itu tidak wujud. Itu adalah mitologi dan tidak benar. Dan kalau itu adalah mitologi, dan buat apa Yesus datang untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan sebagai Tuhan. Jadi kita lihat di sana kejatuhan manusia itu membawa kepada satu janji daripada Tuhan sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular dengan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Dan itu adalah yang kita panggil proto-gospel ataupun Injil yang pertama, di mana itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada yang akan menyelamatkan. Dan kalau kita lihat keseluruhan Alkitab, penebusan itu boleh dilihat dalam setiap bahagian sejarah Israel. Daripada kejadian dengan Abraham, Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia, dengan bangsa Israel, upacara korban dan sebagainya, dan festival itu semuanya merujuk kepada bahwa suatu hari nanti akan ada sang penebus yang akan datang. Datang menebus. Dan di sana kita melihat bahwa Yesus itulah yang menjadi penebus kemudiannya. Perjanjian baru kita lihat bahwa ada orang yang telah terjual sebagai seorang, ini gambarannya, sebagai hamba. Dan penebusan itu adalah apabila seorang itu membayar orang itu supaya kamu boleh diambil, ditebus. Dan Yesus menggunakan darahnya untuk membayar itu. Terima kasih Dr. Gerard. Nah, saya tambah sedikit tentang silakan. keunikan doktrin penebusan ini yang saya rasa hanya terdapat dalam Christianity. Karena dalam pelbagai bentuk fahaman agama yang ada di dunia ini, mereka lebih menekankan kepada keselamatan berdasarkan usaha. Maksudnya kita memang manusia yang berdosa, dan kita perlu menyelamatkan diri kita, dan untuk itu kita harus melalui pelbagai jenis tuntutan rohani untuk memastikan bahwa kita pada akhirnya nanti akan diselamatkan. Dan destinasi akhir untuk keselamatan itu berbeza-beza. Ada yang mengajarkan tentang Firdaus, ada yang mengajarkan tentang satu keadaan yang bebas, nirvana, ada yang mengajarkan tentang status kedewaan dan sebagainya. Tetapi apa yang pandangan yang begitu berbeza daripada Alkitab ini adalah adanya surga, dan surga itu adalah tempat kediaman Allah, dan dia akan bersama-sama dengan umatnya kembali seperti asal, di Taman Eden itu, persekutuan pribadi, perhubungan yang begitu akrab pada akhirnya nanti. Dan penebusan itu merupakan satu proses yang diinitiate ataupun diusulkan oleh Tuhan sendiri. Selepas kejatuhan manusia, kita tidak perlu pun melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dosa kita, karena Tuhan sendiri telah pun menyediakan penawarnya, yaitu solusinya adalah Sang Juru Selamat ataupun si penebus itu. Terima kasih Pastor Brian. So mungkin kita melihat
pendapat daripada Pastor Mincu sebentar lagi mengenai Yohanes 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Membaca ayat ini, to be honest, ayat ini memang powerful. Tuhan mati bagi setiap manusia. Dia tidak kenal kamu dan saya. Ya secara ya mungkin dia kenal kita, tetapi kita boleh melihat rencana penyelamatan, penebusan itu universal untuk semua orang. Dia tidak memilih, oh Pastor Minsun, kamu sudah jadi pendeta, oh kamu diselamatkan, keluarga kamu tidak. Tidak, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Semua orang akan mendapat rencana keselamatan ataupun penebusan itu. Jadi mungkin Pastor Minsun boleh bagi pendapat bagaimana ataupun kenapa penyembahan itu harus menjadi satu respon yang luar biasa sebagai orang yang percaya. Oke, terima kasih dengan soalan yang sungguh baik. Dan bila kita lihat kenapa Tuhan ini menciptakan manusia. Satu-satunya sebab mengapa manusia diciptakan adalah supaya manusia itu menyembah Tuhan. Itu adalah agenda Tuhan yang paling penting. Bila manusia ini tidak menyembah, artinya itu bukanlah agenda Tuhan. Dia sudah berpaling tadah daripada tujuan asal kehidupan manusia. Dan bila kita menyebut tentang mengapa Yesus sudah mati 2000 tahun yang dulu, di mana saya, ibu bapak saya pun belum lahir. Dan Alkitab mengatakan bahwa saya pun mendapat bahagian di dalam keselamatan. Dan ini adalah satu proses penyelamatan yang sangat-sangat unik. Karena satu kali Yesus mati, dia telah merangkumi seluruh generasi. Generasi yang lepas dan generasi yang akan datang. Artinya, walaupun kita tidak ada lagi dalam nama pendaftaran, tapi kita sudah Tuhan peruntukkan bagian kita untuk diselamatkan. Artinya bagian kita adalah accept it ataupun we reject it. So, Tuhan sudah permudahkan proses penebusan dan keselamatan daripada pandangan saya sendiri. Jadi janganlah kita kasih kompleks secara Tuhan untuk menyelamatkan kita. So, ada orang yang berpikir bahwa perlu melakukan itu dan ini sebagai usaha kita untuk diselamatkan. Terima kasih, Pastor Minsun. Ada tambahan daripada panel lain? Kalau tidak ada, kita teruskan. Kita dapat melihat objektif pendidikan di dalam kerohanian ataupun kekristianan sebenarnya adalah untuk memulihkan image Tuhan itu sendiri di dalam jiwa kita. Dan inilah yang Tuhan lakukan dan senantiasa dia berterusan. Karena seperti mana pelajaran ataupun episode Randau Kehidupan yang lalu, kita melihat ada pattern-nya. Dan inilah tujuan pattern yang berlaku sebenarnya. Tujuan kenapa ada itu pattern. Karena Tuhan mahu bantu ataupun dia mahu supaya image Tuhan itu sendiri wujud di dalam jiwa setiap manusia. Dan inilah tujuan Tuhan sendiri. Dan kita boleh melihat sebenarnya penjelasan itu ada di dalam tulisan Ellen G. White. Di dalam bukunya Patriarch and Prophets, muka surat 597. Dan sebagai Seventh-day Adventist, sistem pendidikan kita mestilah berdasarkan pandangan bagaimana Alkitab melihat dunia itu sendiri. Kita juga melihat bahwa kita tidak mempunyai masa yang begitu banyak untuk menganalisis ataupun menguji setiap kepercayaan yang kita pegang sama ada ia benar ataupun tidak. Kita tidak ada masa karena saya dan juga mungkin para panel mempunyai hal yang harus dilakukan dalam masa 24 jam. So dalam masa 24 jam itu mungkin bukan full time 24 jam kita ada masa untuk coba menganalisa ataupun menguji sama ada kepercayaan itu benar ataupun tidak. Tetapi kita bersyukur karena di dalam usaha kita untuk
mencari tahu kebenaran, kita tidak sendirian. Kita dibantu oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan ini salah satu cara bagaimana Tuhan mau membantu kamu dan saya, manusia yang penuh dengan kelemahan, untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada pandangan lain daripada para panel. Selepas saya membaca keseluruhan daripada pelajaran dalam randau kita pada hari ini, saya melihat bahwa Alkitab ini sebenarnya mempunyai pandangan yang sangat berbeza daripada bagaimana dunia melihat ya, secara umumnya apa yang berlaku, apa yang terjadi di sekeliling. Dan itu sebabnya apabila kita mendekati Alkitab dan menggunakan Alkitab ini sebagai kanta ataupun lensa yang membolehkan kita untuk mengerti akan maksud daripada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan itu yang akan membezakan kita dengan orang-orang lain. Ya, karena kalau kita bersandar kepada cara ataupun pola pemikiran melalui Alkitab ini, kita akan lebih berpengharapan. Kita akan lebih mengerti kenapa sesuatu itu terjadi, kenapa ada musibah, kenapa ada cabaran, kenapa seakan-akan dunia ini semakin rusak. Keadaan COVID-19 makin memburuk, ya, tidak membaik dan sebagainya. Jadi bagi kita yang percaya dan sentiasa mencari jawabannya melalui Alkitab ini, secara langsung kita sebenarnya lebih bersiap sedia ya untuk lebih mengerti akan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan memberikan kepada kita amaran untuk terus mempersiapkan diri bagi klimaks ataupun acara kemuncak dunia ini, di mana Sang Juru Selamat ataupun penebus kita itu akan kembali untuk memulihkan dunia ini daripada dosa dan memenangkan kita semula untuk mendiami dunia yang lebih sempurna yang akan diciptakan baru. Jadi contoh yang seperti yang diberikan di dalam pelajaran ini tentang pelangi. Mungkin sains mempunyai penjelasan tentang kenapa ada pelangi selepas hujan. Ya, tetapi bagi orang Kristen, orang yang percaya akan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa pelangi itu sendiri bukan sahaja dapat dijelaskan oleh sains, ya, pantulan cahaya dan sebagainya, tetapi kita percaya pelangi itu juga merupakan satu janji satu peringatan, covenant di antara manusia dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan ataupun memusnahkan dunia ini menggunakan air seperti yang terjadi di zaman Noah, tetapi dia akan menggunakan cara lain. Ya, Pak Dr. Gerard? Ya, tetapi itu yang kita pahami setiap kali kita melihat pelangi. Inilah perjanjian antara manusia dengan Tuhan, tidak semata-mata penjelasan sains. Dr. Gerard mungkin ada tambahan yang lebih perinci mengenai pelangi mungkin. bukan berkenan pelangi lah, tapi lain. Apabila kita melihat, saya pikir pandangan Tuhan mengenai apapun hal yang berlaku di dunia kita ini, dari segi pendidikan dan apapun kepercayaan kita, seringkali ada percanggahan antara pandangan Tuhan dengan pandangan yang kita panggil naturalism, ataupun yang kita lihat, semuanya natural, tidak ada supernatural. Itu juga salah satu sebab kenapa orang tidak mau menerima cerita-cerita seperti penciptaan dan beberapa cerita-cerita yang luar biasa dalam Alkitab, sebab mereka tidak mau terima itu. Apa yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab adalah semuanya ini adalah mungkin, semuanya ini adalah possible, boleh berlaku. Sebab bagi Tuhan ini bukan sesuatu yang mustahil. Dan di sanalah saya pikir kita harus menerima itu seadanya. Dan demikian juga dalam pendidikan, dan kita lihat pendidikan yang berdasarkan Taman Eden, penciptaan dan sebagainya, semuanya didasarkan atas kepercayaan itu. Kita menerima seadanya bahwa Tuhan
itulah yang memulakan segalanya. Tetapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang kita panggil di luar, dipanggil transcendent, ataupun di luar daripada konteks manusia. Tapi pada masa yang sama dia juga adalah imanan, ataupun dia juga bersama-sama dengan manusia. So, kita terima itu seadanya dan kita biar Tuhan membawa pikiran kita untuk lebih lanjut mendalami mengenal Sang Pencipta, dan bukan mengenal ciptaannya, tetapi mengenal pencipta tersebut. Terima kasih. Saya tertarik dengan pendapat Pastor Gerard tadi. Kita boleh melihat bahwa apabila kita membiarkan Tuhan itu menjadi center ada di dalam diri kita, itu yang akan membantu kita untuk mengenali karakter Tuhan dengan lebih dalam. Siapa dia, apa yang dia mau lakukan, sehingga mungkin apa yang terjadi pada waktu perjanjian lama, hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu, kita dapat fikir bahwa itu adalah karena Tuhan mahu menyedarkan umat-umat dia. Dia mahu memanggil kita untuk berdiri kembali kepada dia. Dan inilah karakter Tuhan yang dunia mungkin tidak nampak. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan, melalui pimpinan dia, kita dapat mengenali setiap karakter yang baik yang ada dalam diri Tuhan. Mungkin Pastor Minsun ada pendapat terakhir sebelum kita menutup. Biar kita gunakan Alkitab ini sebagai kaca ataupun spek ataupun gelas mata, ataupun lebih lagi adalah teropong. Sebab apabila kita menggunakan pemandangan manusia untuk bila kita melihat isu-isu yang ada dalam dunia hari ini, boleh menenggelamkan kita dalam kerisauan, kebimbangan, dan putus asa. Tapi bila kita melihat menggunakan Alkitab ini untuk kita melihat keadaan sekeliling kita, dia boleh membina keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Dan kita tidak pernah rugi untuk meletakkan semua harapan kita, semua iman kita kepadanya. Karena seperti bagaimana yang Pastor Brian katakan tadi, bahwa bila kita melihat isu-isu dunia dengan kacamata Tuhan ataupun kacamata berdasarkan Alkitab ini, dia akan melenyapkan kita punya kerisauan dan membenarkan harapan kita bahwa apa yang kita tunggu-tunggu itu semakin hampir. Janji-janji Tuhan itu semakin digenap dan kita semakin menggenggamnya. Jadi yang terbaik adalah Alkitab adalah the best cara kita untuk menganalisa apa yang berlaku di dunia hari ini. Amin. Terima kasih dengan ide-ide, pendapat-pendapat yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Pastor Minsun dengan pendapat yang sudah saya pikir membantu kita untuk memahami bagaimana pandangan Alkitab mengenai dunia kita sekarang. Dan saya percaya dia akan membantu kita untuk terus setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Karena dari perbincangan tadi kita menyadari bahwa Tuhan bukan hanya sekadar melihat kamu dan saya, tetapi dia mau berada di samping saudara dan saudari. Dia mau berada di samping kita semua. Itulah Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudari, untuk menutupi program kita pada pagi ini, saya senang sekali untuk menjemput kita tunduk kepala dan kita mohon Pastor Minsun pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar yang bertakhta di surga, terima kasih atas kesempatan untuk kami berbincang tentang pandangan dunia melalui bila kami menggunakan Alkitab ini untuk menganalisanya. Tuhan, terima kasih atas kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada setiap antara satu dengan kami, memberikan kami idea-idea yang bernas, dan biarlah apa yang kami bincangkan itu Tuhan, memberikan serba sedikit pengetahuan dan merungkaikan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin selama ini menjadi tanda tanya kami ataupun para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu.
Dan terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu di dalam perbincangan kami dalam program ini. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati dan Engkau sudah mendengar doa kami. Karena ini kami minta melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara-saudari, semoga kita semua sudah diberkati dengan program Randau Kehidupan pada kali ini. Dan jangan lupa, sertai kami di dalam episode yang akan datang. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.